teman-teman semua, penikmat cerita-cerita horor yang selalu setia di channel ini. Khusus buat kalian, sebuah cerita horor akan Mimin bawakan dari akun Twitter Acep Saipuddin @acepsaep88 berjudul Impian Pupus Sang Penganten, bercerita tentang pengalaman horor pengantin baru. Mimin tahu kalian sudah tidak sabar. Mimin tahu kalian sudah penasaran. Baiklah, langsung saja selamat menyimak. Semoga terhibur dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. November 1965. Sore itu, di suatu rumah berbilik bambu di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Rumah yang teduh karena terletak berdekatan dengan rerumpunan bambu yang rindang. Isah, si gadis putri Pak Ramijan dan Bu Surtini, sedang di kamarnya bersama ibundanya. Gadis tersebut sedang disisiri sang ibunda sembari berkeluh kesah mengenai hari pernikahannya yang seminggu lagi akan digelar. "Bu, Isah merasa tidak percaya diri. Pernikahan ini bagiku terlalu mendadak. Padahal baru kemarin dia datang melamar. Tahu-tahu seminggu lagi," ucap Isah seolah mengungkap keresahannya. "Loh, pengennya Nak Ramlan memang begitu, Nduk. Kamu ojo kuatir, Nak Ramlan ora bakal kecewain kamu," tukas Bu Surtini lembut. Isah menatap lekat-lekat bayangan dirinya di cermin. Ia menghela nafas saat teringat pada pemuda satu kampungnya itu. Pemuda itu yang sangat berharap dapat meminangnya. Sayangnya, pemuda itu keduluan Ramlan, yang merupakan seorang pengusaha pengepul sabut kelapa dari Cirebon. Kini, pemuda itu seolah menghilang pasca mengetahui sang gadis impiannya dilamar laki-laki lain dan lamarannya mendapat lampu hijau, baik dari orang tuanya maupun gadis itu. "Bu, aku merasa tidak enak loh sama Mas Budi. Padahal dia orangnya baik sekali," tutur Isah disambut senyuman sang ibu. "Baik saja tidak cukup, Nduk. Baik tapi pengangguran. Ya kamu nanti mau dikasih makan apa?" kata Bu Surtini. "Iya sih, Bu. Tapi tetap saja aku merasa tidak enak sama dia," kata Isah sembari mengambil kotak berwarna merah di hadapannya. "Doakan saja Nak Budi segera mendapatkan calon yang cocok. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia pasti tahu harus bagaimana," ucap Bu Surtini. Isah mengangguk, kemudian menatap cincin yang berada di dalam kotak merah tersebut. Sebuah cincin emas bermatakan berlian yang berkilau. Malam menjelang di suatu lahan pemakaman umum. Seorang pemuda berkemeja warna biru dan celana jeans sobek terlihat sedang berlutut di depan sebuah makam dengan batu nisan yang telah kabur dimakan lumut. Pemuda tersebut, kedua matanya terlihat berkaca-kaca. "Mbok, kemana lagi aku harus berkeluh kesah? Dirimu kini sudah tiada, sedangkan aku telah berusaha menjalani hidup yang berat ini," ucapnya. "Gadis yang kusayang dan kuimpikan sebentar lagi menjadi istri orang. Kemana lagi harus kusangkutkan hidupku yang malang ini?" Pemuda tersebut rupanya adalah Budi, yang sebelumnya menjadi bahan curhatan Isah di hadapan ibundanya. Budi yang telah mendengar kabar
bahwa Isah akan segera melangsungkan pesta pernikahannya, hanya bisa menangis bersedih hingga bersimpuh di hadapan makam almarhumah neneknya. Budi adalah seorang pemuda yang sedari kecil telah yatim piatu. Kedua orang tuanya telah lama tiada. Ketika kecil, neneknya lah yang membesarkannya. Hingga ia berumur 12 tahun, nenek yang telah membesarkannya itu meninggal dunia. Otomatis, Budi hidup sebatang kara tanpa keluarga. Kini malam semakin larut. Budi belum juga meninggalkan makam neneknya. Ia masih bersimpuh di sana seolah berharap bahwa neneknya akan bangkit. Mendadak, Budi mencium bau amis seperti daging mentah. Bau tersebut semakin kuat saja, membuatnya menutup hidung. Budi celingukan ke segala arah. Bau amis semakin menyengat, membuat perutnya terasa mual. Saat ia hendak muntah, terdengar suara cekikikan melengking yang semakin lama semakin mendekat. Sembari menahan mual, Budi menatap ke arah sumber suara. Tidak ada apa-apa, hanya gelap yang terlihat. Saat memutarkan pandangan, tiba-tiba sesosok perempuan berambut panjang sepinggul berpakaian gombrong warna merah dekil sedang melotot ke arah Budi. Itu adalah kuntilanak merah yang merupakan satu yang terlangka dari jenisnya. Terdengar jeritan Budi yang bergema di malam yang kelam itu. Keesokan harinya, warga setempat geger saat menemukan Budi tersangkut dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebatang pohon di tebing seberang lahan pemakaman yang mengarah langsung ke sungai di bawahnya. Selanjutnya, warga membawa Budi ke puskesmas tidak jauh dari lokasi. Beberapa orang warga yang sedang menunggu di ruang tunggu puskesmas berbincang-bincang tentang pemuda yang mereka temukan di tebing jurang itu. Saya melihatnya selepas maghrib menuju ke lahan pemakaman. Saya heran, mau ngapain dia jam segitu ke pekuburan? Ujar salah seorang warga. Pak Husin melihatnya, tukas warga yang lain. Iya, tapi saya melihatnya dari kejauhan dan saya sedang terburu-buru karena ada tamu di rumah. Tidak taunya anak itu paginya pingsan, tersangkut di pohon pinggir jurang, kata Pak Husin. Pak Anwar, sepertinya dia sudah siuman. Pak Anwar memperdengarkan percakapan antara dokter dengan pasien yang adalah Budi. Terdengar percakapan mereka yang dirasanya tidak biasa. Anda baik-baik saja, Nak, ujar dokter hening sejenak. Kemudian Budi berucap, saya melihatnya, dia sangat cantik, kata Budi. Yang dilanjutkan dengan ketawa aneh membuat semua orang terkejut. Kenapa orang itu ya? Ucap salah seorang pengunjung puskesmas. Dia bukannya pasien yang tadi pagi ditemukan di pinggir jurang. Aneh sekali ya, apa dia gila? Terdengar kembali dokter berbicara. Nak Budi, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa kamu bisa ada di tebing jurang? Budi menjawab melantur. Saya melihat dia mengedipkan matanya kepada saya. Dia sangat cantik. Saya ingin menikah dengannya. Saya ingin ikut dengannya. Perkataan Budi dilanjutkan dengan bentakannya yang membuat siapapun merasa ciut. Dari dialognya telah diketahui bahwa Budi rupanya mengalami gangguan kejiwaan setelah ia diganggu makhluk mistis yang jarang diketahui orang, yaitu kuntilanak merah. Kuntilanak merah diketahui jarang sekali menampakkan diri. Makhluk mistis berwujud perempuan berambut panjang berpakaian serba merah dengan wajahnya yang menakutkan itu. Konon hanya muncul di area pekuburan saja.
Tidak seperti kuntilanak biasa yang bisa ada di mana saja. Kuntilanak tersebut konon bukan hanya menakuti tetapi juga bisa mencelakakan hingga ke kematian. Namun untuk kasus Budi, kuntilanak tersebut tidak sampai membuatnya terbunuh. Namun karena serangannya, Budi kini mengalami gangguan jiwa. Sementara warga desa memutuskan untuk mengurung Budi ke dalam kerangkeng karena ia sering mengamuk bahkan melukai seorang anak kecil dengan membantingnya ke tanah. Alasan warga tidak membawanya ke rumah sakit jiwa adalah karena jauhnya lokasi dan sulitnya akses jalan. Mungkin dengan cara di kerangkeng, Budi akan sembuh dengan sendirinya. Dan itu adalah harapan yang mustahil terwujud. Warga juga pernah meminta bantuan orang pintar yang dalam hal ini adalah dukun. Pemuda ini diganggu kuntilanak merah. Jiwanya kini telah menjadi milik demit kuburan itu, Mbah Dukun berucap dengan kedua matanya terpejam di hadapan Budi yang terpasung. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Pak Anwar. Bapak atau ibunya harus melakukan ritual tabur bunga Kamboja di kuburan seseorang yang arwahnya menjadi kuntilanak merah ini. Ritual itu harus dilakukan di malam Jumat Kliwon, sembari menyembelih seekor ayam cemani. Paginya ritual dilanjutkan dengan melakukan buang air besar di setiap sudut ruangan di mana anak ini dipasung. Panjang lebar Mbah Dukun menyampaikan tata cara ritual. Pak Anwar dan Pak Husen saling pandang sambil mengangkat bahu. Mereka berdua tidak mau mengikuti anjuran Mbah Dukun. Mereka pun merasa menyesal karena telah memanggilnya. Seharusnya saya tidak mengikuti saran Mbok Tumini. Katanya tabib, tidak taunya dukun sesat, gerutu Pak Husen. Mungkin kita seharusnya memanggil Pak Kiai Adhar. Mudah-mudahan beliau bisa membantu, ujar Pak Anwar. Kamu yakin bukannya Kiai Adhar mudah kerasukan? Tanya Pak Husen. Pak Anwar tampak tercenung. Iya sih, tapi siapa lagi yang mampu menolong anak ini? Singkat cerita, Pak Husen dan Pak Anwar mendatangkan Kiai Adhar ke rumah di mana Budi dikurung. Rumah tersebut sejatinya memang rumah Budi yang merupakan peninggalan mendiang neneknya. Pak Adhar terkesiap saat melihat kondisi Budi yang memprihatinkan. Ia berkali-kali mengucap istighfar. Karena hantu, dia menjadi begini, ujar Pak Adhar. Entahlah Pak Kiai, kalau menurut penerawangan dukun sih begitu, tukas Pak Anwar. Pak Adhar kembali beristighfar. Percaya dengan dukun itu musyrik, Pak. Percayalah hanya kepada Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Banyak orang beriman, berilmu, berakal sehat. Kenapa malah meminta tolong dukun? Pak Adhar tampaknya marah setelah mendengar penuturan Pak Anwar. Ia berkali-kali mengucap istighfar setelah itu. Maafkan kami, Pak. Kami hanya mengikuti saran dari tetua, tukas Pak Husen, sembari menatap antara merasa ngeri dan lucu ke arah Pak Adhar. Saran dari tetua desa ini, saran dari Bu Tumini, ada-ada saja di desa ini. Dukun beranak kok dijadikan tetua. Apa tidak ada laki-laki yang pantas untuk menjadi tetua di desa ini? Kata Pak Adhar masih dengan nada agak sewot. Mbok Tumini hanya meneruskan tampuk kepemimpinan almarhum Mbah Saridan, suaminya. Lagi pula, kami belum sempat mengadakan musyawarah tingkat desa untuk menunjuk tetua desa, Pak. Tukas Pak Husen. Ya sudah, saya pusing mendengarnya. Lebih baik saya mulai prosesi pengobatannya. Apapun penyebabnya, pasti tidak jauh dari beban pikiran, kata Pak Adhar. Kemudian mulai membaca kalimat-kalimat untuk menyadarkan Budi dari pengaruh jin. Waktu berlalu. Setelah selesai, Pak Adhar pun pulang. Segala prosesi yang dilakukannya ia anggap telah berhasil menyembuhkan Budi.
Namun, bukti bahwa Budi telah sembuh belum terlihat karena pemuda itu saat ini dalam keadaan tidur. Kita tinggalkan dulu Budi bersama dua orang warga yang getol berusaha menyembuhkannya. Seminggu telah berlalu. Pesta pernikahan Isah dan Ramlan pun digelar di kediaman mempelai wanita. Entah hari itu dibilang hari bahagia atau bukan. Yang jelas Isah selalu terpikirkan Budi. Apalagi setelah ia tahu bahwa pemuda itu kini dalam kondisi tidak waras. Dalam hati Isah merasa bersalah karena memilih menikah dengan orang lain. Namun ia harus melakukannya jika tidak ingin dianggap anak pembangkang. Selama di kursi pelaminan, Isah tidak berhenti termenung. Ia sering dikagetkan tamu undangan yang naik untuk menyalaminya dan memberi ucapan selamat. "Kamu itu kenapa, Nduk? Ada apa? Cerita sama aku," ucap Ramlan perlahan. Rupanya ia mengetahui gelagat Isah yang terlihat sering sekali termenung. "Tidak ada apa-apa, Mas. Tidak ada yang aku pikirkan. Mas, jangan khawatir," jawab Isah sembari tersenyum berusaha menyembunyikan wajah muramnya. Ramlan membalas senyuman Isah. Ia merasa sedikit lega dengan jawaban Isah. Saat sore menjelang, selesai sudah acara resepsi pernikahan. Saat malam tiba, tibalah saatnya pasangan pengantin baru tersebut memasuki kamar. Karena mereka berdua tidak pacaran sebelumnya, untuk berdua dalam satu kamar dirasanya begitu canggung. Baik Isah dan Ramlan hanya bisa saling memunggungi di atas tempat tidur. Cukup lama mereka seperti itu hingga Ramlan memberanikan diri untuk menyentuh jari jemari istrinya tersebut. Tiba-tiba, "Hah? Siapa kamu?" Itu adalah teriakan Ramlan yang merasa kaget saat mendapati sesosok nenek-nenek yang berbaring bersamanya. "Kamu yang siapa?" balas nenek-nenek tersebut sambil bangkit kemudian menjauh dari sosok kakek-kakek di hadapannya. Akhirnya, kakek-kakek dan nenek-nenek tersebut saling melototi karena terkejut, sangat-sangat terkejut. Padahal beberapa saat yang lalu, mereka berdua adalah pasangan baru menikah, yaitu Isah dan Ramlan. Kenapa mereka berdua sekarang menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek? Apa yang telah terjadi pada mereka berdua? Rupanya, keributan antara mereka berdua terdengar oleh kedua orang tua Isah dan adik laki-lakinya. "Ada apa, Induk? Nak Ramlan, ada apa?" seru Bu Surtini sembari berlari ke arah pintu kamar Isah dan Ramlan. Adik laki-laki Isah bernama Rizal juga turut menghampiri kamar Isah dan Ramlan. Kemudian menggedor-gedornya. "Kak Isah, Kak Ramlan, buka pintunya. Ada apa sebenarnya?" seru Rizal lantang. Sementara di dalam kamar, Isah dan Ramlan tampak syok berat. Mereka berdua duduk di atas ranjang sembari mengusap wajahnya berkali-kali. Tidak lama kemudian, Pak Ramijan menatap bergantian ke arah Ramlan dan Isah. Ia merasa heran dengan apa yang telah dialami putri dan mantunya tersebut. "Jadi, kalian melihat masing-masing dari kalian menjadi berwajah tua, seperti nenek-nenek atau kakek-kakek?" ujarnya sambil membetulkan letak peci. "Iya Bapak, saya melihat Mas Ramlan berubah menjadi seperti kakek-kakek, dan Mas Ramlan pun sebaliknya melihat saya menjadi seperti nenek-nenek." Isah menatap ke arah ayahnya dengan raut wajah tegang dan penuh ketakutan. Ramlan tampak menunduk. Ia rupanya masih merasa syok setelah hal buruk yang dialaminya di malam pertamanya dengan sang istri. "Saya heran Pak, kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada seseorang yang menaruh dendam pada Isah? Saya pribadi tidak merasa memiliki musuh,
ataupun orang yang pernah saya sakiti, tutur Ramlan. Pak Ramijan menghela nafas. Ia mencoba mengingat kembali kejadian masa lalu, entah itu terkait dirinya maupun putrinya. Bapak tidak berhasil mengingatnya. Bapak yakin putri Bapak tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Ya sudah, sebaiknya kalian beristirahat. Apapun yang terjadi, teriak saja, panggil Bapak atau Ibu. Pak Ramijan menyudahi pertemuan mendadaknya tersebut. Selanjutnya, seluruh penghuni rumah kembali ke kamar masing-masing. Sementara Ramlan dan Isah masih merasa was-was, takut kejadian serupa terulang lagi. Di malam yang sama di rumah Budi, Pak Anwar datang sembari membawa sebuah bakul nasi kecil lengkap dengan isinya. Ia memasuki rumah tersebut, kemudian terbelalak saat melihat kurungan Budi dalam keadaan terbuka dan pengisinya tidak ada di sana. Budi kabur. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia akan melukai orang-orang jika terlepas begini. Aku harus menemukannya dan membawanya kembali, ucap Pak Anwar sembari menaruh bakul nasinya. Selanjutnya, dengan diterangi lampu obor, ia menyusuri seisi rumah kemudian keluar setelah yang dicarinya tidak ditemukan. Pak Anwar seorang diri menelusuri jalan perkampungan di tengah malam gelap gulita. Ia terus melangkah, kemudian berhenti di depan rumah Pak Ramijan yang tadi siang mengadakan pesta pernikahan putrinya. Ia mengerutkan kening saat melihat suatu siluet warna merah mengapung di atas rumah tersebut. Siluet tersebut kemudian menghilang. Meski hati diliputi tanda tanya, Pak Anwar meninggalkan pelataran rumah Pak Ramijan. Selanjutnya, ia melangkah semakin jauh hingga mencapai suatu area yang sangat menyeramkan, yaitu lahan pemakaman. Ia menyoroti area tersebut. Ia berpikir jika Budi akan kembali ke area pemakaman di mana sebelumnya pemuda tersebut ditemukan di pinggir jurang seberang area itu. Pak Anwar menyusuri jalan yang berada di antara bibir jurang dan pekuburan tersebut. Ia menyoroti setiap jengkal area tersebut. Tak lama kemudian, ia menemukan apa yang dicarinya. Rupanya benar, Budi berada di sana, tepatnya di kuburan mendiang neneknya. Pemuda kurang waras tersebut terlihat sedang duduk di atas batu nisan kuburan. Tentu saja, ia melakukannya karena ketidakwarasannya. "Ah, kamu di sini rupanya. Ayo pulang nak Budi, jangan terlalu jauh dari rumah. Bahaya," ucap Pak Anwar seraya menghampiri Budi. Pemuda itu tidak menyahut. Wajahnya tertunduk seolah sedang menatapi kuburan neneknya. Terus menunduk tanpa menghiraukan kata-kata Pak Anwar. "Nak Budi, ayo pulang. Ini sudah malam sekali loh. Jangan keluyuran ke kuburan malam-malam begini. Bahaya." Pak Anwar mendekati Budi dan tanpa ragu menyentuh pundaknya. Tiba-tiba Budi mengangkat muka menatap garang ke arah Pak Anwar, disertai kedua tangannya melayang, kemudian mencekik leher Pak Anwar dengan kuatnya. Lepaskan saya." Pak Anwar berusaha berontak saat cekikan Budi semakin kuat saja. Ia bahkan sebentar lagi kehabisan nafas karena saking kuatnya cekikan Budi. Di saat sedang mencekik Pak Anwar, sosok Budi mendadak berubah wujud menjadi sosok kuntilanak merah yang mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat. Sosok hantu perempuan tersebut juga cekikikan dengan suaranya yang menerobos masuk, merobek gendang telinga Pak Anwar. Lama sekali kuntilanak merah mencekik Pak Anwar hingga laki-laki malang itu pun tewas dengan mata mendelik serta mulut ternganga penuh darah. Tubuh Pak Anwar jatuh berdebum ke tanah bersama lampu obornya.
tubuh malangnya terbujur kaku di samping makam yang tidak tertuliskan nama di batu nisannya itu. Keesokan harinya, seluruh warga desa dibuat gempar dengan meninggalnya Pak Anwar. Ditambah lagi meninggalnya secara tidak wajar dengan lokasi tempat yang juga tidak biasa. Kasihan ya Pak Anwar, dia yang selalu merawat pemuda itu bersama Pak Husein. Sekarang pemuda itu entah kemana, ujar seorang warga yang sedang menyaksikan proses evakuasi jasad Pak Anwar dari lokasi. Pak Husein tidak terlihat berada di sini. Kemana dia gerangan? Kata warga yang lain menimpali. Tak lama muncul Pak Ramijan yang rumahnya memang tidak terlalu jauh dari lokasi. Saya semalam memang sempat mendengar suara langkah kaki, tapi saya tidak mengeceknya karena waktu itu saya sedang memeriksa hasil ujian anak-anak, ujar Pak Ramijan di hadapan para warga yang ada di sana. Singkat cerita, warga desa bergotong royong memakamkan jasad Pak Anwar. Sembari di benak masing-masing masih bertanya-tanya seputar penyebab kematian Pak Anwar. Mereka mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Pak Rudi, saya merasa agak bingung. Jika saya teliti dengan seksama, kedua telapak tangan Pak Anwar itu menempel di lehernya, seolah-olah ia mati karena mencekik dirinya sendiri. Tapi untuk apa dia melakukan itu? Ujar seorang warga di suatu malam di pos ronda. Pak Rudi tampak mengerutkan kening. Bisa jadi ia memang bunuh diri, tapi bukan karena kemauannya, melainkan karena ada sesuatu yang mendorongnya untuk bunuh diri, tukasnya. Jelas sekali saya melihat bekas cekikan di lehernya seukuran telapak tangannya. Artinya Pak Anwar memang bunuh diri, tapi dia melakukannya di kuburan Mbok Darmi, neneknya Budi. Ini sangat mengherankan, kata warga bernama Pak Samiun. Secara kebetulan, Pak Anwar adalah orang yang paling getol merawat Budi. Tapi kalau Mbok Darmi yang membunuhnya, ngapain juga ya? Bukannya seharusnya ia berterima kasih karena cucunya telah dirawat oleh Pak Anwar. Pak Samiun tiba-tiba melihat ke arah ujung jalan dari pos ronda. Ia melihat seseorang berjalan tergopoh-gopoh. Semakin dekat, semakin jelas jika orang tersebut adalah Pak Husein yang berjalan tanpa penerangan. Pak Husein, ucap Pak Samiun seraya bangkit dari duduknya. Pak Husein dari mana saja? Kok baru kelihatan? Tanya Pak Rudi. Pak Husein berhenti tepat di depan pos ronda. Saya baru mendapat kabar bahwa Pak Anwar telah meninggal. Saya baru datang dari kecamatan, Pak. Saya berjalan kaki dari sana selama 2 hari semalam, dan sekarang saya baru sampai, jawabnya kemudian menghampiri kedua warga itu. Beberapa lama kemudian, Pak Husein tampak mendengarkan penjelasan baik dari Pak Rudi maupun Pak Samiun. Beberapa kali ia mengucap istighfar setelah mendengar penjelasan dua warga tersebut. Masih di malam yang sama, di rumah Pak Ramijan, kejadian serupa terulang lagi. Saat hendak memulai aktivitas suami istri, Isah dan Ramlan, kembali diganggu oleh wajah keduanya yang berubah menjadi seperti kakek-kakek dan nenek-nenek. Seperti sebelumnya, mereka berteriak-teriak ketakutan hingga keluar dari kamar. Hingga beberapa saat kemudian di ruang tengah, Pak Ramijan mengurut kening sembari menatap ke arah putrinya. Duk, ceritakan pada bapak dan suamimu soal Arjo. Bapak baru dengar tentang hubunganmu dengan laki-laki itu, ujar Pak Ramijan membuat Isah terkejut. Ramlan lantas menatap ke arah Isah dengan penuh selidik. Duk, siapa lagi itu? Pacarmu yang lainnya? Tembaknya dengan nada tegang. Isah terlihat ketakutan.
Ia menghela nafas berkali-kali sembari terkadang menelan ludah. Keringat dingin mengucur di wajahnya hingga melunturkan kosmetiknya. "Jawab, Nduk, kamu punya hubungan apa dengan lelaki yang namanya Arjo?" Ramlan semakin tidak sabar. Ketika melihat Isah malah membisu, bahkan mematung. "Sabar Mas Ramlan, biarkan Isah menjawab dulu," ucap Bu Surtini, yang merasa seolah semua orang di ruangan tersebut sedang memojokkan putrinya. "Baik Bu, Dok, jawab pertanyaanku sama Bapak. Aku tidak akan marah apapun yang kamu akan ceritakan," tukas Ramlan, memelankan intonasi suaranya. Isah menghela nafas beberapa kali hingga kemudian ia berbicara. "Aku dulu sama Mas Arjo pernah berpacaran. Kami bahkan sempat saling setuju untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun, kejadian itu membuat saya memutuskan untuk meninggalkan Mas Arjo agar saya terhindar dari dia. Maka, saya setuju untuk menikah dengan Mas Ramlan." Isah berhenti berbicara sejenak. "Kejadian apa?" tanya Rizal yang turut berada di sana. "Mas Arjo mengkhianatiku. Dia selingkuh, bahkan berbuat mesum dengan perempuan lain. Setelah itu, dengan entengnya dia meminta maaf setelah saya tahu perbuatannya. Tentu saja, saya tidak mau memaafkannya. Saya tinggalkan dia. Saya pun menikah dengan Mas Ramlan dengan harapan Mas Arjo tidak lagi mengejar-ngejar saya," tutur Isah seraya terisak saat mengingat masa lalu yang menyesakkan dadanya tersebut. "Begitu rupanya. Kenapa kamu tidak pernah cerita, Nduk, bahwa Arjo itu pernah menjadi pacarmu?" tukas Pak Ramijan. Isah hanya menunduk, tidak berkata-kata lagi. "Besok Bapak akan mengundang Pak Adhar kemari. Semoga saja beliau bisa membantu kita. Bukan tidak mungkin apa yang kalian alami adalah karena ulah jahil orang yang dendam sama kamu, Nduk," kata Pak Ramijan. Keesokan harinya, tepat pada pukul 9, Pak Adhar telah tiba di rumah Pak Ramijan. Di dalam rumah, ia tampak mengitarkan pandangannya sambil manggut-manggut. "Rumah ini sudah berapa lama berdiri, Pak?" ujarnya kepada Pak Ramijan. 20 tahun yang lalu, Pak. Memangnya kenapa, Pak? Apa ada hubungannya dengan apa yang anak dan mantu saya alami?" tukas Pak Ramijan sembari bertanya. Pak Adhar menggeleng. "Bukan rumahnya, tapi kuburan di bawahnya." Sontak, perkataan Pak Adhar membuat semua orang yang berada di sana terkejut. "Apa? Di bawah rumah ini ada kuburan? Bagaimana mungkin, Pak? Tanah ini saya beli dari warga sini juga. Awalnya di sini ada perkebunan cengkeh, makanya ada cukup banyak pohon cengkeh di sini," tukas Pak Ramijan dengan nada kaget. "Iya, tanah ini memang bekas perkebunan cengkeh, tapi sebelum menjadi perkebunan cengkeh, di tanah ini pernah dikuburkan seorang perempuan muda yang konon meninggalnya karena diguna-guna. Saya pernah mendengar cerita itu dari almarhum paman saya," kata Pak Adhar menjelaskan. "Lalu terkait gangguan yang selalu mendatangi anak dan mantu saya, apakah itu berhubungan dengan kuburan di bawah rumah? Juga apakah dengan pindah rumah gangguan itu akan hilang?" tanya Pak Ramijan beruntun. "Satu-satu, Pak, pertanyaannya. Saya jadi bingung harus menjawab yang mana dulu," tukas Pak Adhar. Pak Ramijan tampak menggaruk kepala, merasa tidak enak karena telah bertanya begitu banyak. Seharusnya kuburan ini tidak menimbulkan gangguan apapun. Lawong di dalamnya kan orang yang sudah meninggal. Mana bisa orang yang sudah meninggal gangguin orang yang masih hidup? Tapi ya, meskipun begitu, gangguan bisa saja muncul karena campur tangan pihak luar. Misalnya, karena ada orang yang dengki atau sakit hati sama pengisi rumah ini. Maka, adanya kuburan itu semakin memberi dia peluang untuk menjahati penghuni rumah.
papar Pak Adhar panjang lebar. Gangguan itu juga tidak akan hilang meski seluruh penghuni rumah pindah tempat tinggal sejauh apapun jaraknya dari sini. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah berusaha meminimalisir gangguan serta tidak lupa terus berdoa. Sebagai langkah awal, saya akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hingga maghrib tiba. Kenapa hanya sampai maghrib? Karena saya harus mengajar ngaji anak-anak di pondok. Apalagi nanti malam, saya juga ada janji dengan Pak Kiai Junaidi, tambahnya. Terima kasih Pak, tidak apa-apa meski hanya sampai maghrib juga. Semoga gangguan ini segera berakhir. Tukas Pak Ramijan. Pak Kiai, saya mau tanya, bagaimana kalau seandainya nanti malam adalah puncak dari gangguan itu? Soalnya kami sudah 2 malam mengalami hal yang sama. Di malam yang ketiga mungkin akan sangat buruk. Bukan saya sok tahu, tapi entah kenapa firasat saya mengatakan itu. Ujar Ramlan membuat semuanya menatap ke arahnya dengan heran. Saya juga merasa seperti melihat almarhumah ibu saya sedang menunggu saya di alam sana. Kata-kata Ramlan barusan sukses membuat semuanya terkejut. Mas, jangan berbicara seperti itu. Jangan membuat saya, bapak dan ibu jadi khawatir, Mas. Sergah Isah, merasa ngeri dengan kata-kata Ramlan. Nak Ramlan, apapun yang akan terjadi, suka atau tidak, mau tidak mau, jika itu memang yang harus terjadi, apa boleh buat? Terkadang yang baik tidak selalu menang. Tukas Pak Ramijan membuat Isah dan Bu Surtini melihat ke arahnya dengan sengit. Bapak bicara apa sih? Bisa-bisanya ngomong kayak begitu, sergah Bu Surtini dengan kesal. Pak Adhar tampak mengerutkan kening sesaat setelah mendengar kata-kata Pak Ramijan. Saya akan mulai pembacaan ayat sucinya. Terlebih dahulu saya akan berwudu. Di mana kamar mandinya, Pak, Bu? Ujar Pak Adhar seraya bangkit dari duduknya. Ikut saya, Pak, tukas Pak Ramijan seraya beranjak menuju ruang belakang rumah. Setelah selesai berwudu, Pak Adhar mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lupa, Pak Ramijan bersama seluruh anggota keluarga yang tidak berhalangan turut serta. Waktu terus beranjak. Pagi beranjak siang dan siang pun beranjak sore. Tidak terasa pasca maghrib telah tiba. Saatnya Pak Adhar untuk pulang. Sementara mengaji dilanjutkan oleh keluarga hingga pukul 10 malam. Setelah jam tersebut, seluruh keluarga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Malam itu, di dalam rumah terasa agak panas. Hal itu membuat seluruh penghuni rumah merasa kegerahan. Karena panas, sebagian dari mereka memilih untuk kembali keluar dari kamar, termasuk Isah dan Ramlan. Mereka berdua mengusir gerah dengan duduk di ruang tengah. Tak lama terdengar Bu Surtini memanggil Isah dari dapur. Dok, kerokin ibu di sini. Ibu sedang tidak enak badan. Sepertinya ibu sedang masuk angin. Iya Bu, tukas Isah. Mas, maaf, saya tinggal dulu. Tidak apa-apa kan? Katanya ke Ramlan. Oh, silakan Dok. Enggak apa-apa kok, tukas Ramlan mempersilahkan istrinya. Terima kasih Mas, ucap Isah seraya beranjak menuju ke dapur. Ramlan menatap ke arah istrinya yang menghilang di balik pintu dapur. Ia kemudian menelantangkan badan di atas kursi tamu. Selanjutnya, ia bangkit kemudian menuju kamar. Di sana ia berbaring sendirian hingga pintu kamar dibuka dari luar. Rupanya, Isah telah kembali setelah selesai mengerok ibunya. Mas, belum mengantuk ya? Ujar Isah seraya duduk di pangkuan Ramlan yang saat itu memang dalam kondisi duduk di atas tempat tidur. Ramlan agak terkejut ketika istrinya tersebut duduk di pangkuannya, padahal biasanya Isah suka langsung duduk di tempat tidur.
Meski begitu, Ramlan merasa senang karena akhirnya sang istri berinisiatif bermanis manja kepadanya. Ia merasa begitu bahagia karena sang istri juga berinisiatif membukakan bajunya. Isah juga bahkan mendorong tubuh Ramlan ke atas kasur, kemudian menindihnya. Ramlan begitu nyaman dengan sentuhan Isah. Karena nyamannya ia pun memejamkan kedua matanya. Saat membuka kedua matanya, tiba-tiba Isah berubah wujud menjadi sesosok perempuan berpakaian serba merah dengan wajah yang sangat mengerikan. Kedua matanya melotot besar, mulutnya yang lebar menampakkan gigi-giginya yang kotor dan dipenuhi darah. Bau amis tercium menyengat. Suara cekikikan sang kuntilanak merah terasa menusuk gendang telinga Ramlan. Sosok mengerikan tersebut juga mencekik leher Ramlan. Hingga ia tidak berkutik, ia meronta-ronta. Bahkan berteriak meski suaranya hampir tidak keluar. Tolong! Suara teriakan putus-putus Ramlan, serta suara benturan membuat semua penghuni rumah termasuk Isah yang ternyata masih berada di luar berhamburan ke arah kamar di mana Ramlan berada. "Mas Ramlan, buka pintunya!" teriak Isah saat mendapati pintu kamar dalam kondisi terkunci. "Nak Ramlan, bertahanlah, Bapak akan dobrak pintunya," seru Pak Ramijan seraya mengambil linggis yang berada di dapur. Pak Ramijan kemudian mendobrak pintu kamar karena Ramlan tidak kunjung membukanya. Suara putus-putus Ramlan serta suara benturan perlahan berhenti. Disusul pintu yang berhasil dibuka paksa oleh Pak Ramijan. Setelah pintu terbuka, semua orang terperanjat kaget menyaksikan Ramlan terkapar di atas ranjang dengan kedua tangan mencekik lehernya sendiri. Laki-laki tersebut terbujur kaku meninggalkan dunia untuk selamanya. "Mas Ramlan!" Isah menjerit histeris. Kemudian menghambur ke arah jasad Ramlan, namun ditahan Pak Ramijan. "Jangan gegabah, Nduk. Ini kasus kedua setelah Pak Anwar. Bapak telah gagal menyelamatkan Nak Ramlan. Ini benar-benar di luar kemampuan kita," ucap Pak Ramijan terbata. Isah dan Bu Surtini menangis terseduh-seduh di hadapan jasad Ramlan. Mereka tidak menyangka jika Ramlan meninggalkan mereka secepat itu. Jasad Ramlan pun dimakamkan di kampung halamannya di Cirebon. Keluarga Isah pun turut mengantar Ramlan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dengan perasaan berat hati, semua orang melepaskan jasad Ramlan yang terbungkus kain kafan ke dalam liang lahat. Pak Adhar yang turut serta bersama keluarga Pak Ramijan tampak menghampiri Isah yang sedang duduk bersimpuh di depan pusara Ramlan. "Kehilangan memang sangat menyakitkan, Nak. Namun dari situ kita bisa mengambil pelajaran berharga. Kehilangan merupakan suatu hal yang niscaya akan kita alami. Setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kehilangan. Bersabarlah, karena itu merupakan salah satu ujian dari Tuhan," ujar Pak Adhar. Pak Ramijan yang berada di sana berjongkok kemudian menatap ke arah putrinya. "Berdoalah, Nduk, semoga pelakunya cepat terungkap," ucapnya. Waktu berlalu. Setelah seminggu kemudian di kampung halaman Isah. Pagi itu Isah bersama ibundanya pergi ke pasar untuk membeli keperluan dapur. Jarak dari desa ke pasar cukup jauh, dan mereka pergi dengan berjalan kaki saja karena tiadanya angkutan umum. Saat berangkat, perjalanan lancar. Hingga pukul 12 mereka pun tiba di pasar. Ketika pulang, karena jauhnya jarak, saat hari hampir maghrib mereka baru tiba di suatu kebun setengah hutan. Apalagi ditambah Bu Surtini sempat terjatuh hingga pergelangan kakinya terkilir. Di tengah kebun setengah hutan tersebut, mendadak muncul seseorang menghadang langkah keduanya.
Isah rupanya mengenal siapa orang tersebut ketika melihat wajahnya. "Hei, Isah, masih ingat denganku? Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Bagaimana pernikahanmu? Sudah bubar kan?" ujar laki-laki yang sangat mengenal Isah itu. "Mas Arjo, sedang apa Mas Arjo di sini? Mas Arjo tahu soal suamiku?" tukas Isah sambil menatap waspada ke arah laki-laki yang pernah menjadi kekasihnya itu. Arjo terkekeh. "Semua tentang dirimu aku tahu. Itu karena aku masih menganggapmu sebagai kekasihku. Isah, aku tahu kamu pasti akan melewati jalan ini. Aku menunggumu di sini karena aku ingin kita jadian kembali," kata Arjo sambil maju selangkah ke arah Isah. "Nak Arjo, sebaiknya pulang. Hari sudah hampir petang. Ibu dan Isah juga harus segera tiba di rumah sebelum malam tiba," kata Bu Surtini sembari menggenggam tangan putrinya. "Maaf Bu, sebelum putri ibu mengatakan iya, saya tidak akan membiarkan kalian lewat. Isah, tolong jawab iya," tukas Arjo sembari menatap ke arah Bu Surtini kemudian ke Isah. "Kalau saya mengatakan tidak, bagaimana Mas Arjo? Kami belum selesai berduka, tolong hargai saya." Isah menatap tajam ke arah Arjo seraya berbicara dengan nada yang tegas. Arjo terkekeh, kemudian maju semakin dekat ke arah Isah dan Bu Surtini. "Artinya, kalian tidak akan bisa pulang sampai kamu berubah pikiran. Begitu sah?" Arjo mengangkat tangan, kemudian mencengkram dagu Isah. "Singkirkan tanganmu dari anakku, dasar tidak sopan," hardik Bu Surtini seraya menampar tangan Arjo yang menggenggam dagu Isah. Tampaknya tamparan Bu Surtini membuat Arjo naik darah. Tanpa tedeng aling-aling, mantan kekasih Isah tersebut menyerang Bu Surtini dengan tendangan. Akibatnya, Bu Surtini terjengkang ke belakang kemudian jatuh telentang. "Ibu!" Isah berteriak, kemudian ke arah ibunya yang sedang mengaduh kesakitan. "Abaikan perempuan tua laknat itu. Lihat mataku Isah," hardik Arjo seraya menangkap tangan Isah. Selanjutnya, ia memeluk tubuh perempuan itu dengan kuat. Isah menjerit-jerit, seraya meronta berusaha melepaskan diri. "Lepaskan aku Mas Arjo, kamu telah berperilaku tidak sopan kepada ibuku. Kamu sialan," teriak Isah sambil terus meronta. Di saat itu, Isah lantas menendang area terlarang Arjo hingga laki-laki itu melepaskannya. Kemudian mundur beberapa langkah. "Sialan kamu, kuhabisi juga kamu," Arjo yang sudah kesetanan lantas menyambar Isah kemudian memelintir tangannya ke belakang, membuat Isah menjerit kesakitan. Di saat keadaan genting, tiba-tiba seseorang muncul dan berbicara. "Jadi, itu yang dilakukan oleh seseorang yang mencintai Isah. Omong kosong. Lepaskan dia." Arjo lantas melihat dengan marah ke arah orang tersebut. "Kamu orang gila, tidak perlu ikut campur, atau kamu akan kubikin gila beneran," balas Arjo tanpa melepaskan Isah. "Aku memang gila, tapi aku tidak sepertimu. Sialan," ucap orang yang ternyata adalah Budi. Arjo tersulut amarahnya mendengar kata-kata Budi. Ia kemudian melepaskan Isah, selanjutnya menyerang Budi. "Mas Budi, hati-hati," teriak Isah, kemudian menghampiri ibunya yang masih terduduk di atas tanah. Arjo dan Budi pun bergumul berusaha saling mengalahkan. Keduanya saling hantam hingga babak belur. Saat Budi terpojok, Arjo mencabut pisau dan menghujamkannya ke leher Budi. Namun, Budi dapat menahan serangan Arjo ketika ujung pisau tinggal sesenti lagi mencapai lehernya. Budi menahan tenaga Arjo sekuat tenaga, karena tampaknya lawannya itu ingin menghabisinya segera. "Kamu akan mati hari ini, dasar orang gila," Arjo mendorongkan pisau sekuat-kuatnya. Mendadak,
Budi berpikir kemudian menepis pisau hingga berbalik ke kerongkongan Arjo. Pisau pun menancap di kerongkongan laki-laki yang tengah bernafsu untuk menghabisi Budi. Suara kerongkongan terputus, terdengar saat mata pisau semakin dalam menembus leher Arjo. Budi melompat mundur kemudian menatap terbelalak ke arah Arjo yang sedang sekarat. "Aku membunuhnya," pekiknya panik sambil menatap kedua telapak tangannya. Arjo pun terbunuh di tangan Budi setelah perkelahian di hadapan Isah dan ibunya tersebut. Mantan kekasih Isah tersebut terbujur bersimbah darah dengan pisau yang masih menancap di lehernya. Pisau tersebut masih menancap ketika jasad Arjo dibawa ke rumah sakit. Sementara Budi terbebas dari jeratan hukum mengingat ia hanya ingin membela diri maupun orang yang sedang terancam. Hingga suatu hari kemudian, di depan sebuah pos ronda, Isah menatap sayu ke arah Budi yang telah menggendong sebuah tas besar. "Jadi, Mas Budi benar-benar akan pergi?" tanya Isah. "Aku di desa hanya seorang pengangguran yang bergantung pada sumbangan warga. Mulai hari ini, aku akan membuang kebiasaan itu. Aku harus bekerja agar nanti istri dan anakku tidak kelaparan," tukas Budi sambil tersenyum. "Jaga dirimu baik-baik, Isah. Aku akan pergi mengadu nasib di kampung orang. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, Budi berlalu meninggalkan Isah. Isah menatap kepergian Budi dengan perasaan seperti disayat-sayat. Dalam hati, ia mendoakan semoga Budi sukses dalam perantauannya. Satu lagi cerita horor hari ini akan Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor Indonesia dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Dari akun Twitter Payung Hitam, sebuah kisah horor berjudul Penghuni Mimpi. Semoga bisa menghibur teman-teman semua, menemani waktu senggang. Selamat menyimak dan semoga kalian suka. Salam horor. Aku sudah memimpikan hal aneh ini semenjak 2 tahun yang lalu. Pas sekali kejadian ini bertepatan waktu aku diterima kerja di salah satu restoran makanan cepat saji. Awal keanehan ini bermula dari mimpi waktu aku tidur sore sekitar jam 5. Aku tinggal di Jakarta, yang mana jam 6 itu adalah azan maghrib. Memang banyak mitos dan larangan tidur pas maghrib, tapi aku sudah capek sekali hari itu. Aku kebagian shift kerja yang pulang jam 4 sore. Karena tempat kerja dan rumahku dekat, jadi tidak memakan waktu 1 jam untuk pulang. Sampai rumah, aku cuma berganti baju, tidak mandi. Jadi langsung rebahan dan main HP, terus ketiduran. Di mimpi ini aku masih biasa saja karena aku berpikir itu faktor kecapean. Masuklah ke dalam mimpi yang mana di situ aku bermimpi ada di dalam kerusuhan. Aku bingung mau lari kemana. Akhirnya aku cuma ngumpet di kolong mobil warga. Dan itu pilihan yang salah sekali, karena bisa saja mobilnya dibakar warga dan aku mati. Tidak lama, betul, ada orang yang berteriak meneriakiku di mimpi. "Mbak, jangan di situ, ayo lari cepat." Karena aku panik,
Aku ikut bersama warga tersebut. Saking aku tergesa-gesa berlari, aku jatuh dan akhirnya badanku nyandung langkah kaki warga yang lainnya. "Ah, bego, ayo bangun!" Saking kencangnya aku dibentak. Aku pun langsung bangun dari tidur. Waktu bangun, rasanya aku belum sepenuhnya sadar. Lalu tiba-tiba di tembok kamarku ada suara orang berlari, mengitari ruangan sambil membawa alat untuk mengetuk temboknya. Pok, 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 pok. Dan cepat sekali. Aku semakin membelalakkan mata dan kaget. Apa tadi barusan? Aku mengusap muka. Apes sekali, mana masih sepet banget nih mata. Tapi tidak bisa tidur lagi. Sebetulnya tidak seram, tapi aku kaget sekali terbangun dengan cara seperti tadi. Dan ada suara gemuruh di tembok kamar. Waktu aku keluar kamar pun, ternyata rumahku sepi. Biasanya ada adikku di ruang TV yang mabar atau ada bapakku yang lagi ngopi. Bahkan mamaku belum pulang kerja waktu itu. Pas aku cek ke teras, baru sadar ternyata ini baru kelar maghrib. Sudah gelap sore dan bapakku ada di pos ronda. Iya, rumahku cuma beda 3 rumah dari pos ronda, jadi aku bisa melihat di situ. Ada bapakku lagi nongkrong bersama temannya. Akhirnya aku masuk lagi dan siap-siap mandi. Hari ini mimpi yang tadi masih berlanjut ternyata. Karena tadi sore aku sudah tidur, aku tidak bisa tidur jam 11 atau 12 malam lagi. Mana besoknya aku harus shift jam 7 pagi. Tapi ya sudahlah, orang tidak bisa tidur. Akhirnya aku keasikan menonton drama Korea sampai jam 2:30 pagi. Dirasa sudah mulai mengantuk. Akhirnya aku baru tidur jam segitu. Waktu tidur, seperti yang tadi aku bilang, mimpinya nyambung. Aku lagi ada di tengah kerusuhan, dan di posisi yang sama persis tadi sore aku terbangun. Posisinya aku jatuh, dan banyak orang ngomel ke arahku. Karena itu mimpi dan aku sudah terlanjur lelap, aku tidak bisa mengontrol apapun yang ada di sana, termasuk memaksakan diri untuk bangun. Aku lupa ingat yang di sini, tapi yang aku ingat, di penghujung mimpi itu, aku ngumpul bersama warga dan ada pemuda kampung. Di atas pelataran, dia memegang toa sambil bilang, "Halo," tidak pakai urat ngomongnya. Jadi biasa, dan tidak berasa ngomong di toa kedengerannya, tapi berasa ngomong di sebelahku. Ya, aku kebangun, dan pas bangun di situ aku mendengar suara sisaannya seperti suara ketawa tipis-tipis, bukan suara perempuan, tapi laki-laki. Aku tidak tahu apakah itu suara sisa sambungan dari mimpiku, atau itu suara adikku di depan yang lagi mabar ketawa-ketawa. Aku sudah merinding sekujur tubuh. Aku cepat-cepat menyalakan lampu kamar dan aku keluar. Aku melihat di ruang tamu sudah gelap gulita. TV sudah mati dan adikku sudah tidur pulas bersama bapakku di depan TV. Ya, adikku sudah SMP, tapi belum punya kamar jadi tidur di depan TV. Aku bisa melihat jelas muka adikku kesorot lampu dari kamarku. Sudah mangap tidurnya. Masa sih adikku pura-pura tidur? Aku mau berusaha positif thinking kalau itu adikku juga. Tidak bisa. Itulah awal kejadian mimpi burukku yang aku alami hampir setiap hari. Sampai detik ini aku bercerita. Akhirnya saking seringnya aku bermimpi buruk, aku sampai terbiasa menghadapi dan melihat hal-hal yang aneh. Aku juga sering ketindihan, rep-repan.
Sudah include semua masalah tidurku jadi satu. Aku akhirnya berpikir apa aku terlalu stres dan capek fisik. Tidak juga. Aku orang yang easygoing, pasrahan. Aku juga jomblo tapi bahagia sekali. Keuanganku cukup, kerjaku cuma jadi kasir yang capeknya tidak bakal seperti kuli bangunan. Selama ini hidupku flat saja, tidak ada masalah dan juga tidak terlalu bahagia. Aku juga tidak pernah mengalami hal aneh di hidupku selain mimpi-mimpi ini. Selama dari mimpi pertama yang aneh itu, muncul banyak mimpi-mimpi pendek, seram dan juga aneh. Karena pendek, aku tidak begitu ambil pusing. Tapi yang anehnya, sekarang aku malah tidak pernah sama sekali mimpi indah. Padahal berkegiatan seharian sudah capek. Niat istirahat bukannya memulihkan tenaga, malah tambah capek. Pernah juga suatu ketika, belum lama dari mimpi aneh pertama di 2 tahun yang lalu, di kehidupanku yang masih flat juga dan masih positive thinking soal apa yang aku alami. Di saat itu aku berpikir, oh, aku cuma butuh liburan. Karena di dalam mimpi itu, aku posisinya ada dalam janji bersama seseorang yang tidak aku kenal. Dia di mimpi itu perannya teman lamaku. Aku lupa namanya. Dan perawakannya pun aku tidak pernah lihat sebelumnya, asing sekali. Dia laki-laki dan kelihatan umurnya lebih muda. Di situ kami mau jalan-jalan ke daerah yang tidak jauh dari kampung halaman dia di Jawa Timur. Katanya di sana ada taman dan tempatnya asik untuk menenangkan diri. Dalam mimpi itu aku iyakan ajakannya. Kami ke sana berdua naik sepeda motor dengan jalanan yang tidak begitu rata. Jadi selama mimpi itu beberapa kali aku kebangun kaget, tapi tidak sampai sadar banget. Kaget waktu rodanya nyentuh bolongan-bolongan di jalan. Tapi ya namanya ngantuk. Aku lanjut saja tidur dan mimpinya tetap berlanjut. Di sana akhirnya kita sampai di suatu taman yang lebih mirip hutan menurutku. Karena kalau dibilang taman juga pohonnya tinggi-tinggi dan tidak beraturan. Tapi kalau dibilang hutan pun tidak mungkin. Karena itu kecil. Ya, tidak sampai puluhan kilometer untuk keluar dari taman tersebut. Akhirnya kita turun dari motor dan di situ betul tenang. Banyak festival tari-tari daerah, dan ada semacam pasar kecil yang menjual makanan ringan, tapi tetap tenang dan teratur. Aku suka sekali dengan suasana seperti ini. Tanpa aku sadar, itu cuma mimpi. Di tengah mimpi, aku lupa ngapain saja, intinya jalan-jalan di sekitaran sana. Akhirnya aku juga terlalu hanyut dengan liburan kecil-kecilan itu. Sampai lupa bertanya, aku ada di mana? Aku bertanya dengan cowok yang tadi mengajakku kira-kira begini. Ini tempat namanya apa sih? Asik nih kalau sama teman-teman. Besok mau kesini lagi? Lah, Mbak, kan tadi aku sudah bilang sama sampean. Oh iya? Ini Alas Purwo, Mbak. Oh, sip. Oh iya, makasih ya. Pulang yuk, udah sore. Besok Mbak kerja. Sampai di situ percakapannya. Aku ingat di dalam mimpi itu mau jalan menuju motor kami, tapi tidak kunjung sampai ke parkiran. Perasaan tadi tidak jauh dan tamannya juga tidak besar sekali. Waktu di tengah jalan, cowok yang tadi jalan di belakangku terus memanggil begini. Mbak, jangan pulang dulu. Aku menengok. Pas aku lihat dia sudah ganti pakaian. Dia dandan seperti perempuan dan kayak mau pentas nari. Aku tidak tahu nama tariannya apa. Tapi benar-benar pakai baju daerah, di pinggangnya ada selendang. Disanggul dan riasannya cantik, pakai bedak dan lipstik semacamnya.
Aku pikir, kapan dia dandan? Dari tadi perasaan kami beriringan. Kok pakai begituan sih cowok? Kataku. Rasanya pengen ketawa karena aneh saja menurutku. Terus dia bilang lagi, "Jangan pulang dulu." Aku bertanya, "Kenapa memangnya? Sudah sore loh, pasar juga sudah mau tutup." Lama-lama di situ aku semakin ngeri dan aku berusaha bodoh amat. Akhirnya aku setengah lari jalan menuju parkiran yang semakin lama dilihat-lihat mustahil bakal sampai. Karena benar-benar semua terhampar hutan tanpa ujung. Ini ada yang tidak beres. Kenapa aku tidak boleh pulang dan dia ganti baju secepat itu? Setengah berlari, sampai aku pun akhirnya lari beneran. Sekuat tenaga, tapi aku masih di tempat yang sama. Semacam sudah berusaha lari kencang tapi di situ-situ saja. Melaju tapi pelan, seperti pakai treadmill. Di sana akhirnya aku memilih memanjat pohon untuk melihat dari ketinggian sebenarnya aku ada di mana dan di mana parkiran tadi. Konyol, tapi namanya mimpi. "Mbak Jo pulang dulu, angel tenan," teriak cowok yang tadi waktu aku sudah setengah memanjat pohon. Yang artinya dia bilang, "Jangan pulang dulu, susah sekali dibilanginnya." Begitulah kira-kira. Tapi suaranya jadi perempuan yang melengking begitu, sambil mengibas-ngibaskan selendangnya menyuruhku turun. Jadi gerakannya seperti perempuan manja. Waktu aku kaget diterakin dia, aku sedang menghadap ke bawah. Waktu aku mau melanjutkan memanjat pohon, tiba-tiba semua putih karena silau ada sinar matahari senja di atas. Dan akhirnya aku terbangun. Waktu bangun, aku merasa capek sekali. Kakiku pun sakit berasa memanjat pohon beneran. Betul-betul seperti nyata mimpinya. Aku cuma duduk bengong dan ke dapur mengambil air putih untuk menenangkan diri. Aku minum. Sambil merenung, aku ingat satu nama tempat itu. Iya, Alas Purwo. Kenapa aku memimpikan Alas Purwo? Apa itu Alas Purwo? Siapa anak yang tadi mengajakku ke sana? Kenapa dia dandan seperti perempuan? Siapa nama anak tadi? Berjuta pertanyaan dan kesimpulan yang membuat aku berpikir malam itu. Tapi tidak ada perasaan paling menonjol. Selain kesal sekali, kakiku jadi sakit. Waktu itu aku paksa tidur lagi supaya rasa sakitnya hilang besok. Lagian hari pun belum terang. Aku lupa jam berapa, intinya aku tidur lagi. Setelah bangun, kakiku sudah kembali normal, tidak sakit. Cuma meninggalkan lebam biru kehijauan di area mata kaki. Sampai akhirnya, baru saja seminggu yang kemarin setelah mimpi 2 tahun lalu, salah satu tetanggaku yang suka ngerumpi bersama mamaku asik bercerita di ruang tamu. Tidak sengaja aku menguping. Dia mimpi dibawa ke tempat yang asing tanpa dia tahu nama tempat itu sebelumnya. Bahkan dia bukan orang sana, tinggal pun di Jakarta. Pokoknya nama itu asing tapi dia ke sana. Setelah itu dia sakit selama 1 bulan. Tidak sakit parah, tapi sering muntah dan demam. Seperti biasa karena dia capek berobat ke dokter. Dan tetanggaku juga bukan orang mampu, jadi buat ongkos ke puskesmas pun sulit. Akhirnya dia datangkan saudara dari kampungnya untuk mendoakan supaya lekas sembuh. Juga saudaranya ini mengerti dengan hal-hal begituan. Katanya tetanggaku ini telah merogoh sukmo, alias jiwanya sudah jalan kemana-mana ke tempat lain waktu ia tidur. Aku kaget mampus, beneran.
Kaget karena apa yang dia alami persis kejadiannya dengan yang aku alami 2 tahun yang lalu. Kenapa aku ingat sekali? Iya, karena itu pertama kali yang unik di mimpiku seumur hidup. Yang aku tidak tahu tempatnya dan namanya, tapi aku ke sana di mimpi itu. Selama 2 hari dari kisah tetanggaku itu, aku mau mencari tahu tapi sulit sekali. Mengingat nama Alas Purwo, benar-benar tidak lupa. Ini ada yang tidak beres. Sampai waktu itu aku lagi kerja dan tiba-tiba ketemu saja begitu di dalam otak. Nama Alas Purwo. Saat itu juga aku mencatat dan searching. Karena butuh waktu yang lama untuk membaca, aku izin ke toilet untuk membaca artikel soal Alas Purwo. Yang membuat aku kaget, itu tempat betulan ada dan letaknya di Jawa Timur. Merinding bukan main. Selain itu, moodku jadi berantakan. Kerjaku jadi tidak fokus. Nyesel sudah kepo. Pas pulang kerja sampai di rumahku, aku gali lagi. Aku buka-buka gambarnya betul, sama persis dengan yang ada di mimpi. Karena bayangan di mimpiku itu taman dan betul Alas Purwo pun taman nasional. Makin merinding. Belum sampai di situ, waktu aku searching ada artikel ini yang membuat makin merinding disco. Gayatri, perempuan misterius penghuni Alas Purwo. Apa betul yang aku temui waktu itu Gayatri? Tapi apa tujuannya? Karena setelah itu aku tidak ada mengalami hal aneh, bahkan sampai aku menceritakan ini sekarang. Ya sudah, mungkin penghuni di sana mau kita kenal. Ternyata ada alam yang masih harus dilestarikan. Siapapun itu yang mengajakku ke Alas Purwo, terima kasih banyak. Walaupun caranya aneh, setidaknya aku bisa liburan sedikit di mimpi. Dari situ aku juga mendapat informasi kalau dalam keadaan apapun kalian mimpi, jangan pernah naik ke tempat yang lebih tinggi dari pijakan. Seperti aku kemarin memanjat pohon. Seperti naik tangga, naik genteng dan sebagainya. Karena sebetulnya kita lagi di ambang maut. Alias kalau kalian sudah berhasil naik, tandanya tewas sudah kalian. Tapi mohon diperbaiki kalau salah. Ini pesan yang banyak orang bilang. Tapi menurutku, bagaimana mau menolak? Orang mimpi kan tidak bisa mengontrol. Itulah mimpi dan kejadian astral proyek yang pernah aku alami. Di mimpi yang lainnya yang tidak kalah absurd, yang akhirnya juga membikinku sampai pulang ke kampung halaman untuk bertanya sama nenek dan keluargaku yang lebih mengerti sama hal beginian. Kali ini aku sudah malas untuk berpikir positif karena yang seperti sebelumnya. Ternyata aku bukan cuma kecapean, tapi memang ada sesuatu yang aneh. Hari itu hari yang biasa saja seperti biasa, dan yang membuat aku kesal. Di mimpi ini aku jadi sakit-sakitan selama kurang lebih 6 bulanan. Sakit adalah hal yang paling aku benci. Karena tidak bisa ngapa-ngapain ditambah gaji pun dipotong. Kalau tidak masuk kerja 1 hari apapun alasannya. Seperti biasa, aku tidur tidak direncanakan alias ketiduran. Waktu lagi santai scroll Instagram. Tapi memang sudah malam. Waktu aku tidur itu, aku bermimpi juga hal yang aneh. Tapi yang aku ingat di sini mimpinya cuma ada suara anak kecil lagi main. Karena aku tidak begitu suka sama anak kecil, jadinya aku lumayan keganggu. Aku tidur gelisah. Aku ini orang yang gampang sekali bangun, ada suara koin jatuh saja kayaknya aku bakal bangun. Di situ semakin ribut suara anak kecilnya, akhirnya aku kebangun juga. Dengan kesal, aku bangun dan menyalakan lampu kecil di dekat kasurku.
Karena lampunya ada di bawah lantai dan wattnya kecil, jadi tidak begitu kelihatan seluruh ruangan. Aku melihat di pojok kamarku di belakang pintu tepatnya, ada anak kecil, cewek, rambutnya panjang seperut, pakai baju kuning. Sedetail itu aku mengingat karena dia benar-benar ngeganggu. Dalam hati ini, siapa sih bocah main tengah malam? Tapi pas dia menengok, mampus, kaget aku. Itu aku waktu kecil, mukanya aku, dan baju yang dia pakai pun punyaku. Mukanya biasa saja, tapi kenapa bisa itu aku? Dia pun jalan ke arah kasurku, duduk di pinggiran yang mana saat itu posisiku tidur terlentang. Jadi dia duduk di atas kaki. Aku mau meminggirkan kakiku. Iya, dipinggirin karena anak itu mau duduk. Tapi aku sama sekali tidak bisa menggerakkan kakiku, berat sekali. Pas pantat anak itu menduduki kakiku. Rasanya dingin sekali. Dia melihatku juga. Terus aku mendengar ada suara kerbau kencang sekali dan panjang bunyinya. Tahu kan, suara kerbau atau sapi, ini panjang suaranya. Aku bingung suara apa itu. Tapi waktu aku mendengar itu, anak kecil itu pun ikut kaget. Dia sontak menengok. Dia juga menengok ke arahku lagi sambil melototin aku seakan mau ngasih tahu sesuatu. Tapi dia tidak bilang apa-apa. Dari kegelapan, aku melihat di sana ada semacam bapak-bapak tapi kakinya burung atau ayam, sejenis itulah. Asli ini aneh sekali. Tadi suara kerbau tapi yang datang manusia, cuma kakinya burung. Ada-ada saja. Akhirnya anak tadi lari ke arah orang itu dan perasaanku merasa bersalah. Takut setengah mampus. Mau kemana anak itu dibawa? Beberapa detik setelah itu aku mendengar suara kerbau lagi. Sampai akhirnya kakiku dan sekujur badanku bisa digerakkan. Begitu bangun, aku cepat-cepat wudhu. Karena aku bingung mau ngapain lagi. Sudah kelewat seram. Aku juga bukan orang yang terlalu agamis, tapi aku tetap sholat. Aku tidak berdoa apapun. Wudhu saja. Selesai wudhu, aku menangis beneran bingung aku kenapa bisa begini. Dan kisah anak kecil tidak cuma sampai di situ. Belum lama setelah itu aku juga bermimpi di siang hari bolong. Aku sudah ada janji dengan temanku untuk datang ke rumahnya. Karena aku lagi libur bekerja. Biasanya aku main kemanapun lah, itu biasanya tujuannya hanya jajan. Ternyata waktu itu aku tidur cuma sebentar, sekitar jam 11 siang sampai jam 3 siang. Tapi waktu terasa begitu lama sekali. Awalnya di sini aku tidak bermimpi, tapi aku lagi tidur saja. Cuma ada sesuatu yang mengganggu tidurku. Kasurku berasa diinjek-injek oleh seseorang. Taulah, kasur kalau diinjak orang pas kita lagi tidur. Tapi semakin lama itu semacam orang loncat-loncatan di atas kasur. Aku semakin risih, kepengen negur, tapi aku tidak bisa bangun. Dan ini kusimpulkan sebagai rep-repan. Tapi posisinya aku tidur setengah telungkup alias miring sambil memeluk guling. Karena aku sudah kesal sekali, aku berusaha menengok. Tapi tidak bisa menengok juga akhirnya. Tapi aku merasa ada yang duduk di pinggangku. Semacam kain kasar yang dipakai oleh sesuatu itu. Dan tidak berat sama sekali. Betul saja. Pas aku bangun, ada anak kecil duduk di pinggangku. Mau aku marahin, anak itu lari keluar. Akhirnya aku kejar. Tapi seperti sekejap sekali anak itu hilang. Akhirnya di depan ada mamaku lagi duduk bersama temannya. Aku di situ kelihatan panik karena ditanya.
"Kenapa, Fatma?" "Sama mamaku." Aku akhirnya menangis sejadi-jadinya setelah menjelaskan anak kecil itu ternyata masih ngumpet di balik pintu ruang tamu dan dia lari ke arah kamar mamaku terus ngumpet di kolong kasur. Akhirnya mamaku bertanya dengan anak itu, Adik, siapa namanya? Jangan ngumpet di situ, berdebu." Anak itu diam saja sambil cengengesan, cengar-cengir ketawa tipis. "Rangga," kata anak itu. Aku masih ngeri melihatnya, padahal wujudnya anak kecil pada umumnya. "Sini Rangga, nak, keluar yuk," kata mamaku lagi. Pas keluar dari kolong, anak itu tiba-tiba saja menyerangku yang lagi di depan pintu, ngelihatin mamaku lagi ngebujuk dia. Dan di situ juga aku bangun. Sialan. Tadi ternyata masih mimpi. Bisa bayangin kan kalian bagaimana capeknya ada mimpi di dalam mimpi. Aku masih kesal dan bingung di saat itu. Aku benar-benar tidak mau memikirkan aneh-aneh lagi. Pokoknya hidupku harus fun. Oh iya, di mimpi itu juga aneh. Karena mamaku bisa sepeduli itu padaku. Padahal kita di dunia yang asli jarang ngomong. Malah kayaknya aku tidak pulang seminggu saja tidak bakal dicariin. Akhirnya, karena saat itu sudah hampir Lebaran haji, aku pulang ke kampung. Niatnya tidak pulang kampung. Tapi karena hal ini juga kayaknya aku harus dapat pertolongan. Yang mana dapat cuti 1 minggu dan seluruh keluargaku pulang kampung. Temanku pun sama. Akhirnya aku menyusul ke kampung. Iya, daripada gabut juga liburan begini-begini saja. Kampungku tidak jauh dari Jakarta. Makanya tidak perlu booking tiket dan perencanaan yang matang. Berangkatlah dan sampai sana aku liburan seperti biasa. Kangen suasana kampung karena masa kecilku di kampung dan dititipkan ke nenek. Nenekku pun bangga melihat cucunya sudah besar dan bisa mencari uang sendiri. Seperti biasa, aku diceritain bagaimana masa kecilku dulu. Tapi nenekku bilang, ada yang aneh dariku. Aku tidak seperti dulu lagi. Pikirku, ya maklum, karena aku bertambah dewasa, tapi ternyata tidak. Kayaknya aku tidak sendirian lagi. Menurut dia, mungkin nenekku ini maksudnya menyindir atau mau membuka omongan tentang jodoh atau pacar. Tapi ya aku tidak melanjutkan omongannya tentang itu. Hari kedua di kampungku, kulalui lagi bersama malam yang aneh dengan mimpi yang menurutku sama seperti yang sudah-sudah. Di mimpinya waktu itu, aku cuma lagi berjalan-jalan di sekitaran kampung di malam hari. Tapi karena hujan, aku berteduh di pendopo dan juga ada tukang nasi goreng di situ. Cuma aku berdua saja. Akhirnya tukang nasi goreng tadi bilang samaku mau mengantar pesanan ke belakang. Aku mengiyakan saja dan akhirnya aku sendirian. Di mimpi itu lagi-lagi aku tidak bisa mengontrol. Lagi bengong-bengong menikmati hujan, tahu-tahu ada yang datang. Tapi aku masih tidak sadar siapa. Tidak lama setelah itu, dia berdiri di sebelahku diam saja. Pas aku menengok, iya, itu pocong. Pocong yang beneran pocong. Aku takut, deg-degan parah, pengen lari, sudah keringat dingin juga. Saking lemesnya aku tidak bisa ngapa-ngapain. Itu pocong akhirnya ngomong padaku. Tapi aku agak menghindar selama dia ngomong. Karena mulutnya muncrat-muncrat liur. "Mbak, mau jadi temanku tidak?" kata pocong itu. "Iya, mau," dengan entengnya aku ngomong begitu. Dalam hati sudah bingung. Fatma, kamu kenapa jawab mau sih? Dasar blow on." Begitulah
kata dalam hatiku. Akhirnya setelah aku bilang mau, pocong itu mengeluarkan tangannya dari sela kain di perutnya yang kebuka. Dia menyodorkan tangannya. Terus dengan entengnya aku pun menyambut tangan dia. Waktu aku salaman, aku kaget karena tangannya nyetrum. Nyetrumnya tidak kenceng, tetapi ya nyetrum, gatel begitu. Aku langsung melepas jabat tangan. Akhirnya aku bangun saat itu juga, sudah pagi. Aku masih kaget sama yang semalam. Tiba-tiba nenekku bilang siangnya begini, "Dek, kamu diikutin kayaknya, tapi Mama tidak tahu pasti ya. Mama merasa ada yang beda dari kamu." Ternyata yang nenekku bilang kemarin bukan soal pacar atau jodoh, tapi ada yang aku bawa kemana-mana tanpa aku ketahui siapa dia dan apa itu sampai sekarang. Oh iya, lupa bilang. Jadi aku memanggil mama kandungku Mimi. Kalau nenekku aku panggil Mama. Lalu aku cuma didoain dan seperti adat Jawa pada umumnya, nenekku sering membuat sesajen untuk leluhur dan minta juga aku dilindungi. Cuma itu, tidak lama efeknya. Setelah aku pulang ke Jakarta beberapa bulan dari situ, aku masih suka mimpi buruk. Jauh setelah itu aku menemukan fakta lagi yang membuat aku kaget. Dan tidak sengaja juga aku tahu. Saat itu aku nonton YouTube yang dia memang anak indigo. Di penjelasan itu dia bilang, memang kalau kita berhasil menyentuh makhluk halus apapun itu jenisnya, kita bakal ngerasakan efek nyetrum. Karena mereka itu juga energi. Kemungkinan besar saat kalian sentuh makhluk itu, kalian tidak sedang berhalusinasi atau mimpi. Kalian betul-betul menyentuhnya. Akhirnya aku angkat tangan sama yang beginian. Aku membiarkan saja. Mimpi-mimpi buruk itu terjadi sampai sekarang karena aku tidak tahu lagi cara mengatasinya. Aku juga pengen sekali ke psikolog, tapi mahal. Akhirnya aku cuma searching dan mediasi sendiri di rumah. Pokoknya perjuanganku sudah seribet sampai beli lilin aromaterapi, makan makanan sehat, beli bantal baru dan tidur di tempat yang suhunya stabil, alias tidak panas dan tidak dingin sekali. Itu tadi cerita dari temanku si Padma ini. Pesannya di segala poin dan dapat disimpulkan keseluruhannya, berdoa sebelum tidur. Dan jangan sampai menyepelekan ada dunia mereka di sini. Hidup berdampingan seperti ke hewan dan tanaman. Jika bersinggungan, jangan kalian singkirkan, biar saja begitu. Asal jangan memulai keributan. Oh iya, Padma juga kemarin ada mengirim video soal kasurnya yang rusak gara-gara dibuat loncat-loncatan anak kecil tadi. Dia bilang kasurnya jebol, bolong sampai pirnya keluar. Dia juga baru beli kasurnya 2 tahun kemarin. Dan sebenarnya anak kecil loncat-loncat di atas kasurnya tidak cuma 1 kali, tapi sering.